Oke. Ya itu 20 sebenarnya 20 loh. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, saya harapkan kalian fix ya, udah segar ya pagi hari ini untuk menerima perkuliahan ya di hari ini ya, perpan 2 atau perpindahan panas 2 semester ini ya. Untuk mata kuliah ini saya tidak sendiri ya, ada Pak Riza ya sebagai tim teaching. Jadi ada 2 dosen yang mengampu mata kuliah ini ya, tim teaching. Saya di awal sampai UTS ya, kemudian setelah UTS nanti dengan Pak Riza. Jadi ada 2 dosen ya. Nah, sebelum perkuliahan ya, saya sampaikan kontrak perkuliahan ya. Jadi hari ini saya sampaikan kontrak perkuliahan karena sangat penting ya bagi Anda ya, seperti pertandingan ya. Kita harus tahu aturan mainnya ya, aturan pertandingan istilahnya untuk memenangkan sebuah pertandingan ya. Artinya sebelum Anda masuk perkuliahan, Anda harus tahu aturan main dosennya gitu ya. Karena setiap dosen itu memiliki ya format atau standar penilaian atau metode pengajaran atau metode tugas yang berbeda-beda. Ya, tolong dipahami dari mata kuliah ini Anda harus mengetahui aturan mainnya ya. Mungkin nanti saya jelaskan di slide PowerPoint ya. Oke, sebentar. PowerPoint sudah muncul? PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Jelas ya? Oke, sebentar tampilannya kurang besar ya, sebentar. Berubah tampilannya? Tampilannya berubah? Tadi berubah, Pak. Berubah, Pak. Sebentar ini kok ada. Bentar saya putuskan dulu. Supaya tampilannya agak besar. Lagi? Sudah muncul lagi? Sudah, Pak. Oke, ini saya jelaskan kontrak perkuliahan ya untuk mata kuliah transfer 2. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang semester sebelumnya belum diampu saya atau belum mengenal saya. Nah, ini nama saya Bobi Suhendra. Ini nomor NIP saya, nomor IDN saya, kemudian ini kontak mobile saya, ya nomor WA, kemudian email, ya bobi.suhendra@ft.unsika.acid ya. Dan bagi yang ingin konsultasi secara personal ya bisa Anda hubungi nomor ini. Kemudian riwayat pendidikan saya S1 Teknik Mesin UNS ya tahun 2010. Kemudian S2 di UNS juga ya, kampus yang sama di tahun 2012. Namun ya sejak tahun 2012 sampai 2021 ya, karena saya join di Unsika baru tahun 2021, artinya ada selang 9 tahun ya. Ini saya terjun di suatu industri ya, industri dulu ya, kerja di industri, baru fokus di dunia pendidikan di tahun 2021 ya. Jadi tahun kemarin ya, tahun 2021 saya join di Unsika. Jadi ada selang 9 tahun ya di industri. Ini biodata saya. Kemudian untuk topik ya, topik mata kuliah ini ada 6 item ya, ada 6 bahasan ya. Ini dibagi ada 6 item, dan secara garis besar 3 item ini dipelajari ini saat sebelum UTS ya, ini sebelum UTS oleh saya ya. Kemudian 3
topik yang di bawah ini ya, ini akan dipelajari setelah UTS ya dengan Pak Riza. Apa aja topiknya? Yang pertama fundamental of convection ya. Ini konsep dasar terkait perpindahan panas konveksi ya, sebagai Anda bekal ya untuk memahami bab-bab selanjutnya ya. Jadi fundamental of convection. Kemudian kedua membahas external force convection ya. Ini membahas konveksi paksa ya di bidang eksternal ya. Ini 2 atau 3 pertemuan ya. Kemudian internal force convection ini juga membutuhkan 2 pertemuan. Di total fundamental sampai eksternal itu 7 pertemuan ya. Karena pertemuan ke-8 kita UTS ya. Ya, jadi fundamental of convection, external force convection, internal force convection ya, ini sebelum tes ya. Kemudian setelah UTS akan mempelajari natural convection atau konveksi bebas ya. Kemudian mempelajari terkait perpindahan panas boiling ya, pendidihan dan kondensasi ya. Ini selanjutnya aplikasi di alat penukaran kalor yaitu heat exchanger. Ini juga akan dibahas setelah UTS. Oke, ini topik yang insya Allah yang kita pelajari di mata kuliah ini. Oke, nah selanjutnya selain topik buku referensi ya. Nah, buku referensi yang dipakai ada sebenarnya ada 4 ya, namun enggak menutup kemungkinan Anda bisa mencari referensi buku yang lainnya. Namun sebagai pegangan untuk mata kuliah ini pakai buku Senggel ya. Senggel, kemudian Incopera. Ini 2 buku ini wajib Anda pegang. Silakan Anda download ya, karena soft filenya sudah saya upload di e-kampus. Jadi 2 buku ini tolong Anda download ya, disimpan di PC Anda sebagai pegangan ya. Itu Senggel dan Incopera ya. Ya, mungkin informasi saja Pak Reza itu nanti buku panduannya Incopera ya, lebih banyak Incopera. Sedangkan saya dua-duanya ya. Ada beberapa bab yang saya ambil dari buku Senggel, ada beberapa bab yang saya ambil dari buku Incopera. Jadi 2 buku ini tolong Anda download ya. Referensi. Kemudian yang penting nih, ini kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini kita mahasiswa dan dosen yang harus memahami kontrak belajar ya yang ditetapkan. Yang pertama, ya perkuliahan perpindahan panas 2 akan dilakukan ya bersama dengan metode blended ya. Nah, ini salah satu contoh kita tatap muka dengan online ya, dengan media Google Meet ya. Ini bisa dikatakan sinkronus gitu. Sinkronus itu tatap muka atau menggunakan media Google Meet ya, atau Zoom ya. Tapi biasanya saya pakai Google Meet ya, yang free ya. Kemudian kita kuliah sesuai jadwal ya, yang di e-kampus ya. Nanti misalkan ada yang bentrok nanti tolong disampaikan ya. Jadi kita pertama metodenya dengan sinkronus, kemudian asinkronus. Nah, asinkronus itu apa? Ini menonton dengan video, media YouTube ya, atau materi PowerPoint yang sudah saya berikan suaranya gitu. Dan nanti saya sampaikan tentatif ya. Pertemuan kapan kita pakai asinkronus ya. Kalau tidak ada pengumuman maka kita pakai sinkronus gitu. Intinya ketika ada pemberitahuan pekan depan atau pekan ke-5 atau pekan ke-4 asinkronus ya, Anda silakan lihat video YouTube di e-kampus ya. Nanti linknya saya berikan di e-kampus ya. Karena LMS ini ya, yang learning management system sedang dikembangkan ya, sedang di-develop ya. Belum selesai ya, nanti insya Allah kalau misalnya sudah selesai Anda pakai LMS nanti. Oke, ini metodenya ya. Sementara pakai sinkronus ya. Kemudian untuk tatap muka secara langsung, ini informasi dari pimpinan universitas, ini informasinya ada 2 tatap muka langsungnya. Nanti tunggu saja jadwalnya, pasti saya sampaikan ya. Misalkan ada jadwal tatap muka, nanti insya Allah saya sampaikan bahwa pekan depan tanggal berapa kita tatap muka. Ini tunggu saja.
karena informasinya 2 tatap muka setiap mata kuliah ya, setiap mata perkuliahan ya. Oke. Kemudian yang kedua, mahasiswa wajib mengikuti kuliah ya secara sinkronus maupun asinkronus ya. Jadi pada hari ini ya saya lihat ada beberapa mahasiswa yang belum join ya. Nah, tolong ya kedepannya yang belum join grup WA temannya dipanggil lagi, di-invite lagi ya. Kemudian apa namanya? Sebaik mungkin misalkan ada yang bentrok tolong sampaikan gitu ya. Ya ini awal-awal perkuliahan biasanya ada yang bentrok, Pak, bentrok bagaimana gitu, nanti tolong disampaikan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib mengerjakan tugasnya. Jadi ketika ada tugas yang diberikan, mohon dikerjakan, disubmit ya, jangan sampai tidak submit, jangan sampai tidak mengumpulkan ya. Nah ini wajib ya. Nanti tugasnya apa saja nanti saya jelaskan ya. Karena ada beberapa parameter penilaian, ya salah satunya tugas, kemudian proses, UTS dan UAS. Nah nanti saya jelaskan apa aja sih yang harus Anda kerjakan, mana tugas apa saja sih yang Anda harus sampaikan di submit ya. Jadi wajib mengerjakan tugas. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, kemudian nah sistem penilaian. Sistem penilaian. Nah, ini standar Unsika ya. Ini ada buku penilaian ya, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik ya. Kemudian dibuat tuh ya penilaian ya, ini bobotnya 15% UTS ya. 15% UTS, kemudian 25% UAS, kemudian 10% tuh kuis ya. Kemudian 50% tuh proses ya. Anda pasti sudah tahu ya, UTS itu ujian tengah semester ya di pertemuan ke-8, kemudian UAS ya pertemuan ke-16 ya, itu bobotnya 25%. Kemudian kuis ya, kuis itu 10% bobotnya. Kuis itu ya bisa saja ada 2 kali, nanti di average kan jadi 10%, atau 3 kali di average kan jadi 10%. Nah, kemudian yang proses, nah mungkin banyak pertanyaan. 50% proses itu apa sih? Nah, dalam kuliah Perpan 2 ini, proses 50% itu terdiri dari pertama 20% weekly test atau tugas mingguan ya. Ini tugas individu. Jadi setiap minggu, setiap pertemuan Anda diberikan tugas ya, tugas nanti bisa saja ada bank soal ya. Ini wajib Anda submit ya. Deadline-nya kapan? Deadline-nya sebelum perkuliahan pekan depan. Ya, misalkan hari ini Selasa ya, Selasa Anda kuliah pukul 9.10 ya, Selasa ya. 9 lewat 10, otomatis ketika submit tugas Anda sebelum pukul ini ya, Selasa jam 9 ya, Anda masih bisa submit. Tapi ketika sudah lewat, sudah tidak diterima. Jadi wajib tugas individu ya, weekly test ya, setiap minggu itu ada weekly test ya. Jadi sebagai absensi juga ya. Karena kalau online seperti ini ya apa namanya? Daring ini kita under control ya. Jadi bisa saja mahasiswa absen tetapi ketika perkuliahan dia posting ya, hilang ya. Kita juga tidak tahu ya, kan under control ya. Nah, untuk itu, untuk mensiasati seperti itu, kita ada tugas weekly test gitu. Jadi penanda Anda itu memahami materi yang disampaikan saat itu. Ya, tugasnya apa? Ya nanti bisa aja soal atau mungkin rangkuman ya. Itu weekly test itu wajib ya individu. Bobot berapa Pak? Bobotnya 20% ya dari proses. Kemudian sisanya tugas software itu 10%. Jadi dalam perpindahan panas ini kita coba memperkenalkan perangkat lunak ya, ANSYS ya, ANSYS untuk menyelesaikan problem perpindahan panas ya. Contohnya misalkan aliran perpindahan panas pada pipa ya, aliran internal dengan ANSYS ya, nanti Anda coba menyelesaikan dengan software ya. Ini tugas individu
Ya ini informasinya nanti pertemuan ke-9 dijelaskan ya, panduannya ya. Yes, nanti setelah UTS dijelaskan panduan mengerjakan tugas software ya. Ya, ini wajib ya, tugas individu, bobotnya berapa? 10%. Kemudian yang terakhir itu 20% tugas project ya. Ya, jadi satu semester ini ada tugas project, bukan tugas kelompok ya. Ini 20% bobotnya ya. Ya, terkait panduannya nanti dijelaskan insya Allah pertemuan 9 ya, di pertemuan 9. Jadi pertemuan 1 sampai 8 ini ada pemahaman konsep ya, kuis ya, bisa jadi kuis, quality test. Nah, pertemuan 9 nanti dijelaskan panduan tugas project dan tugas software ya. Oke, ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke, ini untuk standar kelulusan ya kita minimal C ya. Kalau dari angka range nilai itu berarti C itu 55 sampai 59,9. Artinya di bawah 55 Anda nggak lulus ya, ID ya, 54,99 ya. Jadi standar kelulusan itu C ya. Ini mau lulus apa enggak? Mau lulus apa enggak? Oke, kalau mau, nah, kontrak belajarnya siap nggak menjalankan kontrak belajar? Insya Allah siap Pak. Kalau lemes jawab siap gitu. Oke ya. Ya, jadi tadi ya kontrak belajarnya tolong Anda ikuti ya. Wajib ikuti kuliah, wajib mengerjakan tugas, jangan sampai kosong. Dan juga tugasnya jangan asal ngumpulin ya. Kualitas tugasnya harus diperhatikan juga gitu ya. Jadi saya udah ngumpulin tugas Pak, saya udah ngumpulin kuis Pak, tapi kualitasnya nggak dilihat ya, itu sama saja. Jadi lihat dulu, Anda konsentrasi, fokus. Ya ini adalah aturan main kuliah perpan 2. Jadi tolong pahami aturan mainnya ya, aturan main dari kuliah ini. Ada pertanyaan selain ini ya, terkait sistem penilaian sama kontrak kuliah? Ada pertanyaan? Ya? Ada yang pertanyaan? Tidak Pak, bisa dilanjut. Tidak. Lanjut. Oke. Oke ya. Biasanya di akhir UAS ya, saya sampaikan nilai akhir ya. Anda dapat A kah, dapat B kah, dapat C kah. Nah, Anda bisa nanyakan, bisa transparansi nilainya, itu hak Anda gitu. Pak, saya kan ngumpulin tugas, Pak. Saya ngumpulin kuis kok nama nilai saya kok D gitu, Pak. Ya, Anda bisa tanyakan itu hak Anda. Namun, saya kasih bataskan itu 1 minggu setelah nilai keluar ya. Jadi, ketika nilainya keluar, nah silakan Anda cek, silakan Anda tanya, itu misal komplain ya, itu 1 minggu setelah nilai keluar ya. Itu hak Anda. Nanti saya berikan transparansinya, kuis Anda berapa, puas Anda berapa, UTS Anda berapa, tugasnya Anda berapa, sehingga nilai Anda sekian gitu. Itu hak Anda. Namun itu 1 minggu setelah nilai keluar ya, setelah umumkan gitu. Karena kita juga ada due date input di e-kampus ya, nanti disampaikan ke bagian pusat gitu. Jadi ada deadline kapan nilai mata kuliah ini diinput ke pusat atau kapan ya. Jadi ada deadline-nya. Jadi saya sampaikan 1 minggu setelah nilai keluar Anda bisa bertanya gitu ya. Ya, syukur nilai bagus semua ya. Oke. Amin. Amin ya, amin, amin ya. Oke. Ini kontak belajar ya, sudah pahami ya. Jadi tolong dipahami ya simpel lainnya. Oke, ini saya stop dulu recordnya ya, insya Allah setiap perkuliahan saya record ya. Jadi misalkan Anda ketinggalan atau pas itu Anda ke toilet mungkin ya skip ya, nanti Anda bisa replay lagi di videonya. Ini teman-teman yang mahasiswa di ruangan bisa screen record, masalah ya, Anda inisiatif sendiri, Anda record sendiri nggak masalah gitu. Dan nanti insya Allah saya coba, saya record, nanti insya Allah saya sampaikan linknya di kampus ya. Tapi bagi mahasiswa yang record sendiri yang nggak masalah, jadi membantu Anda
ini ya, ketika ada yang ketinggalan Anda bisa replay lagi apa sih maksudnya, ya bisa di replay lagi gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya sampaikan materi yang pertama itu fundamental convection ya. Jadi bagian konsep dasar konveksi ya. Yang pertama ini mekanisme terjadinya konveksi ya. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Pak. Nah, ini ada 3 gambar nih, Gambar pertama itu force convection ya. Yang kedua free convection, yang ketiga conduction ya. Nah, ini physical mekanismenya. Ya, pertama untuk force convection Anda lihat. Nah, ini contohnya ada sebuah plat ya. Ada sebuah plat ya. Ada sebuah plat datar ya. Kemudian plat datar itu memiliki temperatur 50 derajat Celcius. Katakanlah 50 derajat Celcius. Ini kita bisa disebut dengan T surface atau TS ya. Kemudian di atas plat ini dialirkan sebuah fluida ya, fluida udara gitu ya. Katakanlah udara ya. Udara ya, di mana udara ini dihembuskan oleh fan atau blower ya. Berarti ada energi mekanik yang menggerakkan udara tersebut ya. Di mana udara ini juga ada kecepatan ya. Kecepatan udaranya 5 meter per second, kemudian suhu udaranya 20 derajat Celcius ya. Nah, ini namanya T infinity ya. Ini T suhu atau temperatur di luar plat ya, di luar sistem. Nah, Anda lihat di sini ketika fluida yang mengalir ke atas plat ini ada perpindahan panas melalui plat ke udara ya. Ini adalah Q dot ya. Ini namanya laju perpindahan panas konveksi. Diakibatkan karena fluida yang mengalir di atas plat ya dengan bantuan fan, ya. Bantuan blower ya, dihembuskan. Berarti ada paksaan di sini. Nah, ini namanya force convection. Berbeda dengan free convection atau konveksi bebas ya. Di buku referensi namanya free convection atau natural convection sama ya. Nah, ini sama ketika ada sebuah plat datar ya. Plat datar, kemudian plat datar ini ya sama ya. Temperatur surface-nya itu 50 derajat Celcius, yang lebih panas ya daripada udaranya. Nah, udara ini yang bergerak di atas platnya tanpa bantuan fan, tanpa bantuan blower ya, tanpa ada energi mekanik ya yang menggerakkan udara. Nah, udara ini ya ketika menyentuh plat ya, namanya plat panas ya, udara ya menyentuh plat yang panas, kira-kira apa yang terjadi? Ya, ketika udara menyentuh plat panas ya, ada yang bisa bantu jawab? Ya, kira-kira apa yang terjadi ya? Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin konveksi, Pak. Iya betul, konveksi betul. Tapi apa yang terjadi? Ketika Anda menyentuh, tangan Anda menyentuh gelas panas, apa yang terjadi? Pasti panas ya. Malah mengeluarkan hawa panas ya, Pak ya? Nah, iya betul. Secara garis besarnya, ketika fluida udara menyentuh plat panas, ya ini suhunya 50 derajat ya, agak panas ya. Dia mengalami perubahan massa jenis karena pemanasan. Di udara ini mengalami pemanasan ya. Ya, pemanasan. Nah, namanya udara dia mulai panas ya karena menyentuh plat ya, udaranya mengalami perubahan massa jenis. Nah, perubahan massa jenis. Nah, ketika ada perubahan massa jenis, massa jenisnya tambah
besar apa tambah kecil? Maksudnya tambah berat, tambah ringan? Tambah ringan, Pak. Betul ya, tambah ringan ya. Jadi ketika panas ya, udara yang mengalami pemanasan, ada perubahan massa jenis. Ini keywordnya ada perubahan massa jenis yang lebih ringan ya. Otomatis ketika lebih ringan dia keangkat ya, karena ada gaya buoyancy atau gaya apung ya. Perbedaan massa jenis ya, ketika yang lebih ringan ke atas ya, yang lebih ringan ke atas ya. Ketika touching ya, touching menyentuh plat panas, udara yang menyentuh plat ini ya, plat datar yang panas ini, dia mengalami pemanasan ya, mengalami pemanasan. Ketika mengalami pemanasan, dia ada perubahan massa jenis. Nah, ketika ada perubahan massa jenis lebih ringan, dia angkat ya. Nah, ini seperti ini mekanismenya untuk konveksi bebas ya. Dia teralirkan karena ada perbedaan massa jenis ya. Dia keangkat ke atas ya. Ya, Anda kebayang ya, ada udara menyentuh plat panas, kemudian plat panas ini, udara panas ini ya, ada perubahan massa jenis yang ringan, dia keangkat ya. Nah, berarti ada transfer panas di sini dari plat dengan udara yang mengalir ya, kidot ya. Nah, ini namanya laju perpindahan panas konveksi ya, kidot ya. Anda tahu ada simbolnya dot, maka ini ada istilah laju ya. Laju perpindahan panas konveksi, kidotnya. Jadi bedanya force convection ya dengan free convection ya, itu bedanya adalah kalau force convection dia butuh energi mekanis ya, berupa fan, berupa blower ya. Kemudian untuk free convection ini tanpa ada energi mekanis, tanpa ada blower, tanpa ada fan ya, untuk menggerakkan udara. Artinya udara ini secara alamiahnya bergerak ya, alamiah ya. Jadi bisa dikatakan konveksi bebas atau konveksi alamiah. Ya. Kemudian yang ketiga, nah ini sama kondisinya, ada suatu plat juga ya, ada plat ya, ini ada udara ya, sama ya. Kemudian plat ini ya, ini temperatur sama ya, 50 derajat Celcius ya, 50 derajat Celcius. Kemudian di sini bedanya apa dengan free convection? Kondisi ini, udara ini dia memiliki contohnya ya, kondisinya dia tidak bergerak karena di era ini itu konstanta, misalnya konstanta buminya percepatan gravitasinya 0 gitu, dia 0 ya. Jadi tidak ada gaya gravitasi sehingga udara di sini diam ya. Tidak ada pergerakan ya, karena konstanta bumi ini ya, percepatan gravitasi bumi ini 0 ya. Sehingga apa? Ketika udaranya diam, udara yang menyentuh plat ini ya, karena V-nya sama 0, diam, dia ada dari panas konduksi namanya ya. Karena apa? Karena dia diam ya, dan tidak ada perubahan massa jenis ya. Jadi misalkan Anda punya ya, ada dinding ya, kemudian ada fluida berupa air misalkan ya, kemudian ini dinding bata lagi ya. Nah, ketika ini fluidanya tidak bergerak dan tidak ada perubahan massa jenis, ini kita bisa bilang perbedaan panas konduksi ya. Ya, walaupun dia fluida, tapi dia tidak bergerak dan tidak ada perubahan massa jenis. Nah, ini bisa kita bilang perbedaan konduksi ya. Konduksi ya. Jadi ini 3 physical mechanism atau mekanisme terjadinya konveksi ya. Berarti yang pertama force convection, konveksi paksa, 2 konveksi bebas ya, free convection, ketiga conduction. Jadi conduction itu termasuk dalam konveksi sesungguhnya ya. Kemudian kalau kita bicara konveksi, ini ada nilai koefisien perpindahan panas konveksi atau H ya. Ya, simbolnya H ya. Kalau Anda ingat pelajaran terpan 1
perpindahan panas konduksi itu ada K ya, nilai K ya. K itu konduktivitas termal bahan ya, K ya. Nah, kalau konveksi ini ada nilai H-nya ya, atau koefisien perpindahan panas konveksi. Nah, bedanya apa? Bedanya apa kalau K dengan H? Nah, kalau K ini itu spesifik terhadap material, misal K air ya, atau K aluminium ya, atau K-nya baja misalkan ya, ini konduktivitas thermal masing-masing bahan. Tetapi kalau H ya, kalau H ya, koefisien perpindahan konveksi itu dipengaruhi oleh banyak parameter atau fungsi dari ini, F simbolnya fungsi ya. H itu fungsi dari, nah kelihatan ya, ini ada mu ya. Mu itu apa? Mu itu viskositas ya, viskositas. Kemudian K itu konduktivitas termal bahan ya, bahan. Kemudian rho massa jenis ya, massa jenis fluidanya, ini K fluidanya ya, konduktivitas termal fluidanya ya, air ya, udara ya. Kemudian mu itu viskositasnya, kemudian massa jenisnya, kemudian Cp atau panas spesifik ya. Berarti empat item ini properties dari fluidanya. Ini properties fluidanya ya. Saya ulang lagi, perbedaan konduksi dan konveksi ya. Kalau konduksi ya, dia nilainya ada koefisien ya, konduktivitas termal ya, bahan ya. Nah, ini spesifik ya, udara ya, kemudian aluminium ya, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk perpindahan panas konveksi H, nah ini dipengaruhi berbagai parameter ya. Yang 4 ini tergantung dari fluidanya ya. Ini properties fluidanya ya. Ini ada viskositas cairannya, ini konduktivitas termal fluidanya ya, cairannya, ini massa jenisnya, ini kapasitas panasnya atau panas spesifik CP-nya ya. Kemudian ada kecepatan ya, kecepatan fluidanya, ini ya 5 meter per second ya. Ya, semakin cepat ya, semakin besar perpindahan panas konveksinya ya. Ini contohnya ketika Anda minum kopi ya, gelas ya. Nah, supaya itu cepat dingin, Anda tiup kan pasti ya. Tiup ya, tiup. Nah, dibandingkan Anda nggak tiup, lebih cepat dingin mana gitu. Anda minum kopi, Anda tiup, kemudian Anda diamkan. Nah, lebih cepat mana dinginnya? Didiamkan atau ditiup? Ditiup, Pak. Ada yang jawab yang lain? Ditiup, benar, ditiup, karena tiup itu ada kecepatan udara yang dihembuskan ya. Sama, berarti itu konveksi paksa ya. Ya kita hembuskan ya. Nah, berarti kecepatan ini akan mempengaruhi laju perpindahan panas konveksinya. Ini bisa dipahami ya. Jadi V ini ya kecepatannya ya. Semakin besar ya, semakin besar lajunya perpindahan panasnya gitu. Lebih cepat dingin gitu. Ini contoh kecilnya ya. Nah, kecepatan mempengaruhi koefisien perpindahan panas konveksi atau nilai H-nya. Selain itu, selain kecepatan, temperatur surface ya, atau TS ini ya, temperatur di platnya atau permukaannya juga mempengaruhi nilai H-nya ya, koefisien perpindahan panas konveksinya ya. Dan juga temperatur infinity ya, temperatur di luar plat ya, udara ya, ini misalkan 20 derajat Celcius juga akan mengaruhi nilai dari H-nya. Kemudian luasan
luasan kontak antara permukaan ya fluida dengan platnya ya, ini juga akan mempengaruhi nilai koefisien perbedaan panas konveksinya. Ya, kemudian panjang karakteristik ya, LC ya, itu dinamakan ada LC atau L ya, panjang karakteristik ya, contoh nih plat ya, makin besar juga akan mempengaruhi nilai H-nya. Ya, jadi banyak ya konveksi itu sifat fluida, kecepatan fluida, temperatur platnya, temperatur infinity-nya, luasannya, panjangnya. Selain itu, geometri ya. Geometri akan mempengaruhi nilai H-nya. Ya, contohnya plat yang lurus ini ya berbeda dengan platnya dia cembung ya. Ketika di bending ya, dilakukan bending ya, kan berbeda nilainya. Ya, cekung atau cembung ya juga berbeda ya nilainya. Atau bentuknya dia silinder ya, silinder, kemudian dia bola ya, juga berbeda. Berarti bentuk geometrinya akan mengaruhi nilai H-nya. Kemudian roughness, kekasaran permukaan ya, ini juga akan berpengaruh pada ya, nilai H-nya ya, roughness ya, kekasaran permukaan ya. Jadi ketika platnya dia smooth ya, dengan permukaan platnya dia kasar ya, akan mempengaruhi nilai H-nya ya, koefisien perbedaan panas konveksinya. Ya, ibarat Anda ketika berkendaraan di jalanan yang smooth ya, tanpa ada batu, tanpa ada kerikil. Kemudian Anda berkendara di jalanan yang berbatuan, berkerikil. Tentu Anda akan pelan-pelan ya. Akan pelan di jalan berkerikil ya, dibandingkan jalan yang mulus ya. Ini Anda bisa ngebut ya. Nah, itu sama. Laju perbedaan panas juga ketika permukaannya smooth ya, akan berbeda dengan ketika permukaannya dia kasar ya. Jadi ya, roughness juga mempengaruhi nilai H-nya. Oke, kemudian selain itu ya, tipe aliran ya, type of flow regime ya. Anda masih ingat pelajaran mekanika fluida ya, ada tipe aliran ya, ada laminar ya, ada aliran transisi ya, kemudian turbulen ya. Nah, ini ada tipe aliran ya, masih ingat nggak ya? Laminar sama transisi sama turbulen, atau baru dengar? Ya, baru dengar atau sudah pernah mendengar laminar? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Masih ingat laminar itu ke turbulen angka apa yang pengaruhnya? Ada angka apa? Biar dia laminar ke turbulen, angka apa namanya? Masih ingat? Angka Reynolds ya, masih ingat Reynolds number? Masih ingat? Lupa. Ya, nanti kita review ya. Kita review lagi di fundamental convection, materi mekanik fluida yang terkait aliran ya, laminar, transition, turbulen. Kenapa? Karena tipe flow regime ini ya, tipe regime ini akan juga berpengaruh nilai koefisien perbedaan panas konveksi atau H-nya ya. Jadi laminar, kemudian transisi, kemudian turbulen, pusaran-pusaran. Nanti saya jelaskan ya laminar dan turbulennya. Jadi secara garis besar H ini merupakan fungsi dari yang saya merahkan ya, fungsi dari mu viskositas, konduksivitas termal fluidanya, massa jenisnya, panas spesifiknya, CV-nya, kecepatan fluidanya, V-nya,
temperatur surface, temperatur infinity ya, kemudian luasan, kemudian panjang karakteristiknya, kemudian geometri bentuknya, kekasan permukaannya, dan tipe alirannya ya. Ini akan mempengaruhi nilai H-nya. Jadi kalau ditentukan, Anda harus melihat parameter sebanyak ini untuk menentukan nilai H-nya. Ya, ribet juga ya. Nah, namun ilmuwan yang namanya Isaac Newton, ya ini orang yang sama yang menemukan hukum Newton ya, hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3, dia juga memberikan ya hukum pendinginan ya, pendinginan atau Newton's Cooling Law ya. Ya, Anda catat ya, tolong catat. Ini hukum pendinginan Newton, dia menstate bahwa laju perpindahan panas konveksi Q dot kecil ya, konveksi ya, atau heat flux ya, heat flux ya, ini Anda bedakan simbolnya, dia Q dot kecil ya, ini Q dot besar. Q dot kecil ini heat flux ya, satuannya dia watt per meter persegi ya, watt per meter persegi. Sedangkan Q besar atau laju perpindahan panas konveksi ya, ini sudah dikalikan dengan luasan ya, luasan surface area ya. Maka ketika kali luas ya, maka satuannya jadi watt ya. Jadi watt ya. Ini hukum Cooling Law yang berbunyi bahwa laju perpindahan panas konveksi atau heat flux sama dengan H ya, koefisien perpindahan panas konveksi atau koefisien heat transfer coefficient ya, hanya dikalikan selisih dari temperatur surface dengan temperatur infinity. Jadi misalkan ada temperaturnya ini ya, surface ini 20, temperatur infinity-nya ya, ketika ada perbedaan ya, selisih ya, Ts dan T infinity ya, kemudian ada kalor ya, ini kalor yang ditransfer ya, misalnya kalau Anda dalam melakukan eksperimen biasanya ada heater ya, sini ada heater ya, pemanas yang diinput oleh energi listrik ya, misalkan ada aliran voltasenya dan arusnya ya, ini bisa kita dapatkan nilai K-nya ya, kalor yang diberikan ya, sebanding dengan pemanasnya. Nah, nilai H ini bisa kita cari ya, kalor ya, H kali A dikalikan T surface dikurangi T infinity ya. Maka kalau kita balik H-nya ya, H-nya itu sama dengan ya, kalori diberikan dibagi A dikalikan TS min T infinity ya. Jadi persamaan ini kita balik saja ya. Ini kita balik saja ya, H-nya kita balikan ya. Kita balikan menjadi kalor yang diberikan ya, dibagi A dibagi selisih temperatur ya, TS min T infinity ya. Nah, satuannya dia apa satuannya? Satuannya jadi ini ya. Ini watt ya. Ini satuan watt ya, watt dibagi luasan, satuannya meter persegi ya. Selisih temperatur ya, derajat Celcius misalkan atau Kelvin ya. Maka satuannya untuk H ini watt
dibagi luasan ya dikalikan ya dibagi Celsius ya. Nah ini berarti satuannya untuk konveksi heat transfer coefficient itulah watt per meter persegi dikalikan beri temperatur. Ini definisinya ya, definisi dari koefisien perpindahan panas konveksi. Jadi laju perpindahan panas konveksi Q dot ya, heat rate-nya ya atau kalori yang diberikan dibagi luasan dibagi perbedaan temperatur ya, perbedaan temperatur antara surface dan infinity. Nah ini definisi dari H ya. Ya. Oke. Kemudian terkait hukum apa namanya cooling law ya, cooling law Newton ya tadi pendinginan ya ketika ada suatu plat contohnya ya plat ya ada plat ya contohnya plat hot iron block ya ini suhunya 400 derajat Celcius ya. Kemudian ada hembusan ya, hembusan udara ya. Ya, coba kita dinginkan ya karena ini hot iron block ya. Misalkan besi panas kita dinginkan dan udara ya. Kita alirkan udara di atasnya dengan kecepatan ini 3 meter per second ya. Kemudian ini T infinity-nya 15 derajat Celcius ya temperatur udaranya. Nah, masih ingat ya ketika ada plat datar kemudian dialirkan ada udara maka akan membentuk profil kecepatan ya. Ya. Ini mudah-mudahan Anda masih ingat di McFlu walaupun memang belum dijelaskan nanti saya review lagi. Ya, ini membentuk profil kecepatan ya. Ya. Awalnya 3 meter per second ya, seragam ya ini seragam. Ya, seragam. Ya, seragam ini 3. Ya, ini 3. Ini 3. Ini 3 meter. Ya, seragam ya, ini 3 meter per second. Nah, ketika melalui plat ya, udara yang kontak dengan plat ini ya, dengan plat tentunya dia bergesekan ya karena udara itu memiliki viskositas ya. Viskositas ya, sehingga profil kecepatan di plat ini akan membentuk seperti ini karena akan menghambat laju udara di atasnya ya. Karena dia memiliki viskositas ya, udara punya viskositas ya. Tentunya udara yang touching yang mengenai plat ini akan menghambat laju kecepatan di atasnya gitu. Lapisan di atasnya sehingga membentuk profil seperti ini ya. Velocity profile ya, kecepatan profil kecepatan. Di mana terus bentuk profil ini sehingga ke atas di mana ada titik yang sudah seragam ya dengan kecepatan awalnya. Ya ini kecepatan yang di atas ini seragam dengan kecepatan awal sebelum dia masuk plat ya. Nah, ada di mana titik katakan di sini itu pengaruh viskositas itu tidak ada ya. Yang bawah ini area dipengaruhi oleh viskositas ya. Bisa pahami ya, jadi bentuk profil ini karena ada pengaruh viskositas ya, pengaruh viskositas fluidanya. Sedangkan di daerah atas ini sudah tidak lagi dipengaruhi oleh viskositas, sehingga dia profilnya seragam ya, seragam dengan kecepatan sebelum masuk ke plat ya. Sudah pahami ya profil kecepatan seperti ini bentuknya ya. Kemudian ada istilah thickness ya, thickness boundary layer ya, velocity profile atau delta ya. Kalau di referensi itu simbolnya delta. Thickness-nya itu dari ujung plat sampai di mana titik ini, titik di mana nilainya 0,99 V. Ya, misalnya V ini 3 meter per second ya. Berarti dia di sini ya kali saja 3 meter per second kali 0,99 berarti 2,999 ya. Di atas sudah 3, ini sudah seragam ya, ini sudah seragam.
Ini 3, ini 3, ini 3, 3. Yang di bawah ini udah 2,99. Artinya ini sudah masih dipengaruhi oleh viskositas. Ya. Nah, ini delta. Ya. Jadi dalam apa namanya? Dalam bentuk profil kecepatan, ya ini thickness-nya delta sebesar 0,99 P-nya. Nah, Anda lihat di sini, karena ada pengaruh viskositas, fluida di atas plat ya. Di titik ini, dia ya kecepatannya sama dengan kecepatan platnya atau relatif terhadap platnya. Misalkan platnya diam, ya dia kecepatan di titik ini, fluida di titik ini, maka dia kecepatannya 0. Ya, karena ada gaya hambat ya, dia geser ya, karena pengaruh viskositas ya, dia terhambat. Nah, udara ya yang di posisi ini ya, di atas plat ini, dia kecepatannya dia relatif terhadap platnya. Kalau platnya diam, maka kecepatan fluidanya 0. Ya. Kecepatan fluida di titik ini, ya titik ini dia 0. Nah, implikasinya apa? Efeknya apa? Ketika fluida di titik ini dia kecepatan 0. Ya. Ada implikasinya. Ada efeknya. Ya. Ada efeknya. Ya. Jadi saya tulis dulu ya. Ketika dia 0 ya, maka laju panas konveksi ya, karena konveksi ini ada udara bergerak ya, laju panas konveksi sama dengan laju panas konduksi yang di sini ya, karena dia masih ingat mekanisme yang ketiga, ketika tidak ada pergerakan ya, V0 tidak ada pergerakan, tidak ada motion ya, maka dia murni konduksi dia di sini, di titik di mana permukaan plat dengan dengan udara dia konduksi. Jadi bisa kita tulis persamaannya Q konveksi ya sama dengan Q konduksi. Ini implikasinya. Conduction. Ya. Jadi di titik ini ya bisa kita tulis persamaannya bahwa Q konveksi sama dengan Q konduksi. Masih ingat Anda rumus Q konduksi ya, laju panas perpindahan konduksi, hukum Fourier ya, ini di perpan 1 kalau ada masih ingat ya kita bahas lagi. Persamaannya min K, yaitu konduktivitas thermal fluidanya ya, fluidanya dikalikan dengan gradien temperatur delta T dibagi delta Y ya. Ya. Ini gradien temperatur ya. Ya. Ini kalau Anda buka lagi di perpan 1 persamaan Q konduksi ada K-nya ya, ada koefisien konduksi termal bahan atau fluida dikalikan dengan gradien temperatur delta T per delta Y, di mana Y ini sama dengan 0 ya, karena titik ini itu kalau Anda gambarkan diagramnya, ini sumbu Y, ini sumbu X, di titik ini Y sama dengan 0 ya, di bawah ya. Nah, ini konduksi. Konveksi itu kita pakai hukum Newton Coning Law atau hukum pendinginan Newton ya. Bahwa ya H ya dikalikan dengan beda temperatur ya. T surface dikurangi T infinity ya. Ya, ini bisa kita terus lagi persamaannya bahwa H itu sama dengan ya, ini tidak ada perubahan ya, min K fluid ya, konduktif thermal fluida dikalikan gradien temperatur ya, di mana Y sama dengan 0 dibagi ya T surface dikurangi T infinity. Ya, ini definisi H juga. Nah, Anda perhatikan TS atau temperatur surface ya, ini relatif konstan ya. Jadi konstanta.
Kemudian temperatur infinity ya, udara ya, di luar plat ini juga relatif konstan. Jadi artinya konstanta juga ya, konstanta. Kemudian untuk fluid atau koefisien konduksivitas thermal fluida ini juga relatif konstan ya. Relatif konstan, artinya konstanta ya. Berarti yang berpengaruh pada koefisien perpindahan panas konveksi adalah gradien temperatur. Ya, delta T per delta Y, di mana Y sama dengan 0. Ini Anda catat dulu ya, bahwa koefisien perpindahan panas konveksi ini sebanding dengan gradien temperatur. Ya, nanti kita review lagi, ada namanya thermal boundary layer ya. Walaupun Anda sudah mempelajari di mekanika fluida, ya nanti saya review lagi ya, biar Anda ingat ya, reminder kembali. Ya. Ini H ya, sekali lagi koefisien perpindahan panas konveksi ini sebanding dengan laju gradien temperatur ya terhadap sumbu Y di mana Y sama dengan 0. Ini yang pertama. Nah, persamaan ini ya, gradien temperatur ya mengisyaratkan bahwa persamaan ini H merupakan fungsi X ya. Artinya apa? Sepanjang plat nilai H ini itu juga relatif tidak konstan. Artinya tidak tetap. Ya di semua titiknya. Anda ada satu plat ya, saya gambarkan dulu biar Anda kebayang. Nah, sepanjang plat ini nilai H ya, konveksi koefisien perpindahan panas konveksi ini juga relatif tidak konstan, artinya tidak tetap sepanjang platnya. Kalau saya gambarkan diagramnya ya, sini ada gambar sumbu Y ya, sumbu Y, ini sumbu X ya, di mana sumbu X ini adalah H-nya ya. Kemudian bisa saja ini platnya. Bisa saja di posisi ini, posisi 1 dia nilainya H1 ya. H1. Kemudian di posisi 2 ini ada nilai H2. Ya. H2 di sini. Di sini titik 3 nilainya H3. Ya. Jadi di setiap plat nilai H-nya relatif tidak konstan ya. Nah, besar berapa? Kalau Anda perjelas lagi dalam grafik ya, bahwa H ini fungsi H ya, yang ketinggian itu fungsi H, kemudian ini sumbu X posisi ya. H1 bisa saja nilainya tertinggi, dia di sini H1. H2 bisa saja dia lebih rendah. Ya, H2. H3 bisa saja dia lebih rendah lagi. Jadi kalau Anda gambarkan grafiknya seperti ini, menurun ya. Sepanjang platnya. Ya. Implikasi tadi bahwa H dia sebanding dengan gradien temperatur terhadap sumbu Y, di mana Y sama dengan 0. Nah, persamaan ini mengindikasikan bahwa H itu sebagai sebuah fungsi X. Ya. Saya gambarkan seperti ini, maka ya ketika H-nya relatif tidak konstan terhadap sumbu Y X, nanti Anda kesulitan ketika menganalisa perpindahan panas pada plat. Untuk itu, ya biasanya engineer memakai H rata-rata atau koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata. Simbolnya apa? Simbolnya H bar ya. Ini ada H bar. Jadi untuk memudah analisa, ya engineer biasanya tidak pakai H lokal ya. Ini ada istilah koefisien heat transfer lokal H, dan ada istilah coefficient heat transfer coefficient average atau rata-rata H bar. Jadi karena dia fungsi sebagai fungsi X dan juga nilai H-nya tidak relatif konstan terhadap satu plat, maka diambil rata-rata. Kita ambil average saja ya. Ya H1, H2, H3, H4 ya kita ambil average-nya, yaitu H bar ya, atau koefisien perpindahan panas konveksi rata-rata ya, H bar. Nah, karena
H sebanding dengan gradien temperatur terhadap sumbu Y. Ya, ini implikasinya. Jadi ada istilah konveksi heat transfer lokal yang tergantung titik koordinatnya ya, titik sumbu X-nya ya, posisinya. Ada istilah koefisien heat transfer average rata-rata ya, ya. Biasanya kita ambil nilai average-nya dalam analisa ya. Dalam analisa eksperimen ya, Anda menghitung laju berpindah panas konveksi pada satu plat ya, Anda ambil kabarnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bahasan boundary layer konsep ya. Ini konsep lapisan batas ya. Kita review lagi walaupun Anda mungkin sudah mendapatkan di mekanika fluida, namun alangkah baiknya kita review kembali karena ini akan berkaitan dengan materi bab selanjutnya ya. Oke. Di sini ada suatu plat ya. Plat datar. Oke, kemudian plat datar ini dialir oleh fluida ya. Fluida ya berupa udara, kemudian dengan kecepatan U tahingga ya. Ini ada U infinity atau U tahingga ya, simbolnya seperti ini ya. Ya, di referensi ada simbol V, ada U, ya sama saja ini kecepatan fluidanya. Nah, saat memasuki suatu plat ya, tadi yang saya sampaikan, karena ada pengaruh viskositas ya, udara yang menuju plat ini akan menghambat laju udara di atasnya. Ya, menghambat laju udara di atasnya sehingga bentuk profil seperti ini ya. Profil kecepatan. Sehingga di mana ya ke atas ya bentuk profil seperti ini dan di atas ini sudah tidak ada pengaruh dari viskositas, artinya kecepatan di sini seragam dengan kecepatan sebelum memasuki platnya. Nah, thickness-nya tadi untuk boundary layer, velocity boundary layer sebesar delta ya, delta di mana delta ini sebesar 0,99 dari nilai U-nya, U tahingganya atau kecepatan sebelum memasuki platnya ya. Nah, di sini thickness-nya ya, delta ya. Nah, area ini yang lengkung ini adalah area di mana ya fluida ya dipengaruhi oleh viskositas ya. Jadi area ini, lengkungan ini itu area di mana masih ada pengaruh viskositas. Ya, viskositas. Kemudian area yang di atas ini itu area yang tidak dipengaruhi oleh viskositas. Free stream ya. Jadi free stream itu tidak dipengaruhi oleh viskositas cairan. Sehingga kecepatan yang di atasnya ini seragam dengan kecepatan udara sebelum masuk plat. Oke. Kemudian area di bawah lengkungan ini atau velocity boundary layer ya, ini mengalami beban ya, tegangan geser ya, atau shear stress ya, karena ada pengaruh viskositas. Nilainya berapa? Ya sebesar tau ya. Ini simbolnya ya, shear stress tau, di mana tau ini besarnya mu ya. Mu itu viskositas dinamik ya, viskositas dinamik mu ya dikalikan dengan gradien kecepatan ya, nanti ada gradien temperatur ya, delta T per dy ya, delta T per dy itu gradien temperatur, sedangkan delta U atau delta V per dy itu gradien kecepatan. Nah, kalau Anda lihat profil kecepatan ya, lengkungan ini kalau Anda buat garis kemiringan, ini adalah gradien kecepatan. Delta U per delta Y ya. Ya, ini adalah gradien kecepatan. Namanya gradien kemiringan ya. Kalau Anda buat garis menyempit dari profil ini adalah
gradien kecepatan. Nah, gradien kecepatan ini akan mempengaruhi nilai tegangan geser yang terjadi, ya. Tau sama dengan mu kali gradien kecepatan. Dan tau ini satuannya, ya, stress ini Newton per satuan luas atau Newton per meter persegi. Nah, berbicara dengan mu atau viskositas dinamik, ya, viskositas dinamik, ya, hati-hati Anda jangan sampai kebalik, ya. Ada viskositas dinamik, ada viskositas kinematik, ya. Hati-hati jangan sampai kebalik, ya. Sebentar, ini, ya, ada viskositas dinamik mu, ya, kita sebut viskositas dinamik. Kemudian ada viskositas kinematik. Kalau viskositas dinamik simbolnya mu, ya, mu. Sebentar, ini, oke, sebentar saya keluar dulu sebentar. Oke, ada viskositas dinamik mu. Sebentar, ada mu, ya, ada mu. Kemudian ada viskositas kinematik, ya, simbolnya seperti V, ya, seperti V, namun bedanya kalau V ini itu mu dibagi rho, ya, atau viskositas dinamik dibagi rho itu sama dengan viskositas kinematik, ya. Ya, yang dipakai untuk mencari tegang geser kita pakai viskositas dinamik, ya, jangan sampai kebalik, ya. Di mana viskositas dinamik ini satuannya kilogram per meter kali second, ya. Kilogram per meter kali second, ya. Oke. Saya tutup dulu nih, sebentar. Oke, tadi saya ulang lagi, ya, ini viskositas dinamik, ya. Kemudian ada viskositas kinematik, ya, kinematik. Simbolnya adalah V, di mana viskositas kinematik, ya, ini viskositas kinematik itu sama dengan viskositas dinamik mu dibagi rho. Yang dipakai dalam menghitung tegangan geser kita pakai viskositas dinamik, ya. Kemudian dikalikan dengan gradien kecepatan, ya, delta U per delta Y, ya. Kemudian di titik kontak udara dengan kontak udara dengan plat di sini, ini mengalami tegangan geser yang besar, ya, kontak yang udara dengan plat ini. Sebesar berapa? Ya, sebesar simbolnya tau S, ya. Tau S, ya, ini di permukaan, ya. Tegangan geser di permukaan atau tau S, ya. Surface di sini sama mu, ya. Mu, ya, viskositas dinamik dikalikan dengan gradien kecepatan, ya. Gradien kecepatan ini, ya, yang begini, ya, di mana Y sama dengan 0. Karena di titik ini, ya, di titik permukaan, ya, ini Y sama dengan 0, ya, di mana posisinya Y sama dengan 0. Nah, supaya kita bisa menghitung atau menganalisa tegangan geser yang terjadi dengan persamaan ini, ya, tau S sama dengan mu, ya, dikalikan gradien kecepatan terhadap sumbu Y
di mana sama dengan 0, kita butuh bilangan non dimensi, ya, agar kita bisa menghubungkan data kecepatan ini dalam persamaan, ya. Karena gradien kecepatan, kalau kita lakukan eksperimen, kita hanya dapat data kecepatan saja, ya, yang bisa kita ukur, ya, adalah data kecepatan. Untuk itu kita butuh bilangan non dimensi berupa CF, ya. CF. Nah, CF itu apa? CF itu friction coefficient atau koefisien gesek. Atau di buku referensi lain namanya skin friction coefficient, ya. Sama saja, ya, koefisien gesek. Ya, jadi tegangan gesek yang terjadi, ya, tau S sama dengan CF dikalikan rho dikalikan kecepatan, ya, dikuadratkan bagi 2. Ya, satu sama, ya, untuk tegangan geser ini Newton per meter persegi, ya, Newton per meter persegi. Nah, Anda lihat di sini gradien kecepatan akan mempengaruhi nilai tegangan gesernya, ya. Karena mu ini, ya, viskositas dinamik ini, ya, juga relatif konstan, ya, relatif konstan. Yang berubah, ya, ini gradien kecepatan terhadap sumbu Y-nya, ya. Ini juga pengaruhi nilai tegangan gesernya, ya. Kemudian selain boundary layer konsep kecepatan, ada juga thermal yang sama dengan kecepatan, temperatur juga ada boundary layer-nya, ya. Ya, ini kasusnya sama, ada satu plat, ya, plat datar, di mana plat datar ini, ya, memiliki temperatur, ya, juga, ya, dan juga udara juga, katakanlah TS, ya, permukaan temperatur platnya TS, kemudian udara ini yang mengalir dia memiliki temperatur theta hingga atau T infinity. Ini kasusnya contoh bahwa fluid ini lebih panas, ya, jadi udaranya lebih panas daripada platnya, ya, jadi T infinity-nya itu lebih besar daripada T surface, ya. Ketika mengalir, ya, mengalir, ya, sama kondisinya, ya, dia, ya, ada thermal boundary layer, ya. Thermal boundary layer sebesar berapa? Sebesar delta T, ya. Delta T. Nah, delta ini ketinggiannya, thickness-nya ini, kalau misalkan kecepatannya delta itu 0,99 V, ya. Nah, itu batas dari kecepatan. Nah, sedangkan untuk thermal boundary layer atau thickness-nya, ya, delta T, ada simbol T-nya, ya, juga di thermal, dia sebesar 0,99 dikalikan T infinity, ya, ini temperatur udaranya dikurangi temperatur surface-nya, ya. Kenapa ada selisih, ya? Nah, ini perbedaannya ketika ada thermal boundary layer atau delta T, dia ada selisih temperatur. Sedangkan kecepatan, ya, delta ini hanya 0,99 V. Nah, biar ada kebayang, ini contoh, ya, misalnya delta T, T infinity-nya dia 100 misalkan, ya, 100 derajat Celcius, ya. Kemudian TS-nya, surface-nya 0, ya, misalkan dia nggak ada temperaturnya 0, maka delta T berapa? Ya. Anda bisa hitung delta T sama dengan 0,99 dikalikan dengan T infinity-nya 100, ya, kurangi 0, ya, TS-nya 0. Maka delta T-nya, ya, sama dengan 0,99 kali 100, maka 99, ya. Ya, sama dengan konsepnya dengan kecepatan, ya. Hanya bedanya dia surface-nya ada nilainya. Ketika dia ada nilainya, maka akan mengaruhi nilai selisih temperaturnya, sehingga juga berpengaruh nilai thickness delta T-nya, ya. Ini bedanya dengan kecepatan dengan
temperatur. Oke, nah ini sudah tadi ya. Anda lihat tadi bahwa H tadi ini konstan ya, relatif konstan, T surface konstan, T infinite konstan, maka berpengaruh gradien temperatur ya. Pada lihat sini gradien temperaturnya, saya gambarkan seperti ini gradien temperaturnya ya, delta T per delta Y ya. Ini pengaruh nilai H-nya. Sedangkan gradien kecepatan ini akan pengaruh nilai tegangan gesernya. Jadi ada suatu kemiripan ya. Gradien temperatur mempengaruhi nilai konveksi pindah panas konveksinya ya, H-nya ya, untuk gradien temperatur ya. Gradien temperatur. Sedangkan untuk gradien kecepatan ya, gradien kecepatan ya, ini akan mempengaruhi nilai tegangan gesernya. Jadi sama-sama pengaruhi ya. Anda bisa kebayang ya, gradien temperatur yang terjadi ya, ini akan mempengaruhi nilai H-nya, sedangkan gradien kecepatan ya akan mempengaruhi nilai U-nya ya. Ya, ini sangat penting konsep ini nanti kita bicara masuk ke bilangan non dimensi ya. Karena apa? Karena H ini saya bilang banyak faktor yang pengaruhinya nilai H-nya ya, dari viskositas sampai tipe aliran ya. Tipe aliran. Nah, supaya menghilangkan atau mensederhanakan banyak parameter ini, kita ganti dengan bilangan non dimensi sehingga mempermudah persamaan nantinya. Jadi kita butuh bilangan non dimensi. Nah, sebelum situ Anda harus belajar tadi ya konsep lapisan batas ya, hubungannya H dengan temperatur, kemudian ada hubungannya dengan geser dengan kecepatan, itu akan mengaruhi nilai yang lainnya gitu ya. Oke. Saya kira cukup untuk hari ini. Nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan terkait laminar dan turbulent flow ya. Jadi masih dalam fundamental convection ya, ke depan ya. Ini kita cukupkan sampai sini dulu. Oke, sebelum situ terkait fundamental convection ya, tadi terkait mekanismenya terjadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait ini ya, mekanisme ya, ada yang ditanyakan mekanisme terjadinya mekanisme konveksi. Ya. Oke. Kalau tidak ada, ini ada tugas ya, tugas individu. Kelihatan? Kelihatan? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini tolong ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, kontrak kuliah kita ada weekly test ya, tugas individu ya, berupa soal atau rangkuman. Untuk minggu pertama ya, supaya nggak kaget ya, Anda buat rangkuman dulu, rangkuman materi fundamental convection ya. Ini ditulis tangan ya, tulis tangan minimal 2 halaman folie bergaris ya. Jadi ada folie bergaris depan belakang itu minimal ya, boleh lebih ya. Kemudian di scan PDF ya, nanti dikumpulkan di link, nanti linknya menyusul ya di grup ya, link pengumpulannya, Google Form-nya ya, Google Form-nya nanti saya berikan menyusul. Jadi Anda tulis tangan, nggak boleh diketik ya, jadi tulis tangan biar Anda baca gitu ya. Jadi dituntut Anda untuk membaca buku referensi dan evidensinya berupa rangkuman gitu ya, rangkuman minimal 2 halaman ya. Anda boleh ambil di buku Inkopera atau Senggel ya. Kalau Senggel tuh di bab 6 ya.
fundamental convection bab 6 ya, Anda rangkum. Kemudian dikumpulkan paling lambat pertemuan mendatang ya. 1 pekan ya. Jadi kalau hari Selasa berarti Selasa pekan depan sebelum pukul 9.10 ya, sebelum ini ya, sebelum jam 9 ya intinya ya. Kemudian sumber pakai buku referensi ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Izin bertanya Pak, itu selembar bolak-balik ya Pak? Iya. Selembar bolak-balik ya. Minimal. Makasih Pak. Oke, ini saya stop dulu. Oke. Sekira cukup ya untuk hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan di bahasan masih yang sama ya, fundamental convection. Kemudian untuk yang bentrok, ada yang bentrok hari ini kuliahnya? Ada yang bentrok? Sejauh ini tidak ada Pak. Tidak ada ya, berarti untuk kelas 5A ya. 5A ya, ini tetap ya hari Selasa jam 9 ya. Insya Allah ya. Oke. Sekian cukup. Ya. Cukup, terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan di jam belum gelombang yang sama ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.